Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para siswa-siswaku yang berada di seantero dunia, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan dirimu selalu berada di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan sistem reproduksi manusia, masih tentang pembelahan sel, tapi pembelahan sel yang kedua, yaitu pembelahan sel secara meiosis. Ya. Waktu video pembelajaran yang baru lalu kita sudah mempelajari tentang pembelahan sel secara mitosis. Sekarang kita akan mengeksplor lebih lanjut tentang pembelahan secara meiosis. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis. Ya. Jadi untuk pembelahan meiosis, nah ini ya, itu tahapannya sebenarnya sama. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Cuman untuk pembelahan meiosis nanti ada pembelahan meiosis 1 dan ada pembelahan meiosis 2. Dan tahapannya untuk tahapan itu sama. Nanti ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, jadi untuk meiosis 1 nanti ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ya, masih bingung? Ya, nanti kita eksplor lebih lanjut ya. Ya, kompetisi dasar. Diharapkan siswa setelah mempelajari sistem reproduksi ini mampu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian juga siswa diharapkan mampu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Baik ya, kita lebih lanjut eksplor tentang pembelahan meiosis. Jadi pembelahan meiosis ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, ini adalah perbedaan mendasar ya antara pembelahan mitosis dengan meiosis. Waktu kita mempelajari tentang pembelahan mitosis, itu dijelaskan bahwa sel anakan yang dihasilkan itu hanya 2 sel anak dan jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Tapi untuk pembelahan meiosis, sel anakannya nanti ada 4 ya, dan jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi misalnya sel induknya 46, maka nanti sel anakannya dari pembelahan meiosis ini itu adalah setengahnya, yaitu 23 misalnya ya. Oke, pembelahan meiosis ini bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Masih ingat untuk pembelahan mitosis? Itu terjadi pada pertumbuhan, kemudian juga penyembuhan luka ya, kemudian juga pada peristiwa aseksual. Oke, meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase, seperti pada tahap pembelahan mitosis. Oke ya, tahapannya kita perhatikan. Untuk meiosis 1 ya, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian untuk meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Baik, kita ke yang pertama dulu ya, fase pembelahan meiosis.
Ya, profase 1. Membran inti mulai menghilang. Oke, jadi membran inti di sini mulai menghilang. Kemudian terbentuk gelendong pembelahan. Oke. Kemudian kromosom menebal. Dan kromosom homolog saling berpasangan. Oke, kemudian terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Oke, berikutnya untuk fase pembelahan meiosis 1, kita memasuki ke metafase 1 ya. Kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator. Bidang ekuator bisa juga disebut daerah pembelahan ya. Dengan sentromer mengarah ke kutub. Oke, dengan sentromer mengarah ke kutub. Oke, kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromernya. Oke, kemudian anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan, sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengahnya. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Oke, kemudian telofase 1. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk. Nukleus itu maksudnya anak inti ya. Oke, kemudian terjadi sitokinesis. Nah, ini terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian, sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Oke, itu yang terjadi di telofase pertama. Oke, berikutnya kita memasuki fase pembelahan meiosis kedua. Di profase kedua, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Kemudian sentrosom membelah. Oke, sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Oke, waktu ini lebih singkat dibandingkan tahapan lainnya. Oke, kemudian metafase kedua, setiap kromosom haploid berisi dua kromatid tertarik ke bidang ekuator. Nah, ini ya daerah pembelahan. Oke, terbentuk benang-benang spindle. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer. Oke, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Oke, kemudian untuk anafase 2, spindle menarik kromatid. Ya, spindle, benang-benang gelendong ya, menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Oke, kemudian untuk telofase 2, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Ya. Jadi para siswa-siswaku, jadi bisa dilihat bahwa untuk pembelahan meiosis kedua ini itu hasil akhirnya akan dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau setengah dari jumlah kromosom sel induknya.